Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikam bab ke-8. Ma'rifat Allah tidak ada kaitannya dengan amalmu. Nah, jika Tuhan membukakan pintu ma'rifat kepadamu, jangan lagi engkau pertanyakan amalmu yang masih sedikit, karena itu tidak ada gunanya. Ma'rifat itu adalah sebuah pengenalan dirinya kepada kita, yang siapa yang dia hendaki. Yutil hikmata mayasa wa mayutil hikmata faqad utiya khairan katsira wa mayasakaru ila ulil albab. Allah itu menghendaki pada siapa yang dia hendaki. Nah, mereka yang mendapatkan hikmah itu adalah pemenang yang besar. Ma'rifat ya'rifu ta'rifah wa ma'rifatah, mengenali sedalam-dalamnya. Jadi Allah mengenalkan dirinya kepada kita karena cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Dia ingin memperkenalkan dirinya bahwa ma'rifat itu adalah sebuah anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa yang pernah kita dapatkan. Itu adalah sebuah mutiara hikmah, mutiara sebuah pengenalan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandingi atau menyaingi ketika Tuhan itu mengenalkan dirinya kepada kita. Nggak ada, ya. Ada orang yang melakukan amaliyah di dunia ini tetapi tidak disendarkan dengan Allah. Dia akan merasa lelah, akan merasa letih, akan merasa capek, bahkan mereka akan kecewa. Imam Al-Ghazali sekalipun ketika dia berada di posisi yang puncak dan belum mendapatkan ma'rifatullah, dia hampir bisa dikatakan hampir sedikit stres ketika apa yang dia inginkan, apa yang dia cari itu belum ketemu secara utuhnya. Ya, pada saat itu Ahmad Ghazali lebih dulu dia mendapatkan ilmunya, lebih dulu Allah memperkenalkan dirinya kepadanya. Jadi Imam Al-Ghazali pada saat itu dia hanya bisa mengatakan iya, tidak, hanya seperti itu. Karena Allah pada saat itu belum mengenalkan dirinya secara utuh kepada kita. Nah, orang-orang yang melakukan amaliyah yang dia kerjakan dengan dirinya sendiri, itu akan menjadi lelah, akan menjadi letih. Bahkan dia akan tumbuh sebuah kekecewaan pada dirinya karena nggak bertemu. Dia ibadah ya ibadah aja, sholat ya sholat aja, tanpa sebuah pengenalan tentang Allah kepada dirinya. Pelaku ibadah sungguhnya adalah Allah dan menyadari dirinya hanyalah objek. Nah, ketika orang yang sudah dilimpahi anugerah Allah, yaitu mendapatkan ma'rifatullah, ketika dia beribadah kepada Allah, sesungguhnya ya dia itu sendiri. Dia yang pengen mengenalkan dirinya kepada kita. Dialah yang berbuat sekehendak hatinya. Sebelum kita mengingat Allah, Allah lah lebih dulu mengingat kita. Jangan kita kira, oh saya pengen berzikir, saya pengen ini, saya pengen puasa. Karena ketika engkau mengingatnya, Allah lebih dulu mengingatmu. Allah lebih dulu memampukanmu. Kita ini adalah objek. Kita ini seperti kerbau yang ditarik sama si pengembala. Kemana arah tarik tali dari kerbau itu, ya dia ngikut. Nah, seperti itulah sebuah kesatuan yang tidak bisa disatukan dan tidak bisa pula untuk dipisahkan. Sama dengan zat dan sifatnya, kalau saya boleh mencontohkan, sama dengan lampu dan cahayanya. Seperti itulah orang-orang yang sudah mengenal Allah sedalam-dalamnya. Ma'rifat awaludin ma'rifatullah. Karena awal seseorang itu haruslah bermakrifat kepada Allah. Haruslah dia mengenal Allah baru melakukan ibadah atau amaliyah yang seharusnya dia kerjakan. Karena tujuan dari semua itu adalah Allah, bukan amalmu.
Amal itu adalah sebuah bunga-bunga ataupun varian-varian ataupun variasi ataupun sebuah keindahan-keindahan untuk mempermudah atau perumpamaan yutil hikmata agar kita bisa mengenali diri Allah secara totalnya. Karena Allah lah yang memampukan. Tugas kita apa? Mengosongkan yang ada di dalam diri kita. Ya, kata Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika engkau kosong, maka Allah lah yang akan mengisi. Nah, ketika engkau punya isi, ketika egomu belum ditundukkan, ketika nafsumu belum dikontrol, ketika amarahmu belum engkau redakan, engkau akan kosong untuk selamanya. Nah, orang-orang yang belum mengenal Allah, dia akan mengejar amalia. Nah, saya pengen sholat jamaah biar pahala saya berlipat ganda, karena dia mengejar amalia itu. Ketika ditanya amal itu apa, amalia itu apa, ya dia nggak bisa jawab. Orang-orang yang arif, dia melakukan ibadah kepada Allah semata-mata hanya untuk Allah, semata-mata hanya untuk dia abdikan dirinya secara totalitas untuk Allah dan sebagai wayang dari Allah itu sendiri. Jika orang ini mendapatkan ma'rifat, dia akan mengetahui bahwa sakit baginya lebih baik ketimbang sehat, dan bahwa Allah akan melakukan apa yang dikehendakinya. Saat itu dia tidak perlu lagi mempertanyakan sedikit amalia. Nah, sama dengan Rabiatul Al-Adawiyah, dia ketika di dalam kondisi mujahadah atau mukasyafah yang dia rasakan pada saat itu, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam neraka-Mu sepanjang aku masih bisa menyaksikan wajah-Mu. Wajah Allah itu lebih luar biasa dibandingkan suatu apapun yang pernah kita kenal di dunia ini. Adalah tidak ada tandingannya. Ketika cinta sudah mulai mengalir pada dirinya, dia akan merasa luar biasa dan tidak bisa diungkapkan dengan sebuah kata-kata. Allah membukakan pintu ma'rifat karena dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, memberimu karunia agar engkau tidak lepas dari Allah, menampakkan sifat-sifat dan asmanya untukmu. Itu saja, ma'rifat adalah sebuah karunia yang besar dan yang agung untuk dibandingkan dengan amaliyah lahiriahmu. Amal-amal itu enggak ada artinya ketika seseorang itu berjalan menapak jalan ma'rifat bersama Allah. Itu lebih luar biasa dibandingkan ketika engkau beribadah ribuan tahun yang engkau beribadah tanpa pengenalan diri kepada Allah, sama dengan kosong atau sama dengan menulis di atas air. Nah, untuk para penempuh jalan ma'rifat ataupun salik ataupun berjalan di jalan Allah, udah saatnya kita pulangkan kepada Allah bahwasanya bukan karena amalmu, bukan karena perbuatanmu, bukan karena kebaikanmu engkau bisa mengenali Allah, tapi karena Allah itu sendiri yang ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Itu adalah sebuah hadiah yang luar biasa, dan Allah memilih dari ribuan banyak manusia yang dia pilih. Alhamdulillah, dan bersyukurlah saudara-saudaraku yang telah mendapatkan ma'rifatullah melalui jalan seorang mursyid, kemudian dibukakan pintu basyirahnya kepada Allah. Alhamdulillah. Itulah sebuah kepasan
Al-Hikam, sedikit kupasan Al-Hikam bab ke-8 Ma'rifat Allah tidak ada kaitannya dengan amalmu. Semoga bermanfaat. Wa fi minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.